Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini aku akan membawakan kisah nyata yang penuh misteri dan kengerian, tentang seorang penjual ayam potong di pasar yang mendadak kaya raya. Tapi kekayaan itu ternyata bukan hasil kerja keras, melainkan perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Dan ketika waktunya tiba, tumbalnya bukan orang lain, tapi darah dagingnya sendiri. Simak kisah lengkapnya sampai habis ya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terdapat pasar tradisional yang setiap paginya dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Di antara para penjual ayam potong yang berseragam apron berdarah ayam, ada seorang pria parubaya bernama Pak Mukidi. Ia dikenal sebagai penjual ayam potong yang paling laris di pasar. Setiap pagi sebelum pukul 7, dagangannya sudah habis. Berbeda dengan pedagang lain yang mengeluh karena ayam sulit laku, Pak Mukidi justru terus menambah jumlah ayam yang dipotong setiap harinya. Tak jarang, para pembeli harus mengantre dan memesan sehari sebelumnya. Padahal, beberapa tahun silam, Pak Mukidi hanyalah tukang angkut ayam dari kandang ke pasar. Ia miskin, istrinya sakit-sakitan, tapi kini, ia memiliki 3 kios ayam, mobil pribadi, dan rumah besar bertingkat. Keberhasilan mendadak Pak Mukidi tentu saja menimbulkan tanya. Banyak pedagang berbisik-bisik, mengaitkan kesuksesannya dengan sesuatu yang gaib. Tapi tak ada yang berani menuduhnya langsung. 5 tahun yang lalu, hidup Pak Mukidi berada di titik paling kelam. Istrinya terbaring lemah di rumah sakit karena tumor ganas stadium akhir, sementara uang di tabungan sudah benar-benar ludes. Utang kesana-sini menumpuk, usaha jualan ayam potongnya nyaris bangkrut, dan bantuan dari keluarga pun tak ada lagi yang bisa diharapkan. Dalam keputusasaan yang menyesakkan dada, malam itu, di tengah dingin dan kabut yang menyelimuti desa, Pak Mukidi melangkah sendirian menuju sebuah petilasan tua di dalam hutan kecil, tak jauh dari perbatasan kampung. Konon, tempat itu angker dan menjadi lokasi pesugihan sejak zaman nenek moyang. Informasi itu ia dapat dari seorang dukun tua bernama Mbah Minto, yang ia bayar mahal, bahkan dengan satu-satunya motor butut peninggalan mertuanya. Mbah Minto memberikan petunjuk lengkap, waktu, sesajen, mantra, dan nama makhluk yang harus dipanggil. Ritual harus dilakukan di bawah pohon beringin besar yang katanya menjadi gerbang ke alam gaib. Disitulah penjaga pesugihan menetap. Tepat pukul 3 dini hari, Pak Mukidi sampai di lokasi yang dimaksud. Angin seolah berhenti berembus, udara terasa lebih dingin dan berat. Suara jangkrik pun lenyap. Ia duduk bersila di bawah beringin tua itu, meletakkan sesajen yang sudah ia siapkan. Seekor ayam cemani hitam legam yang masih hidup, kemenyan yang mengepul pelan dari wadah tanah liat, dan 7 kuntum bunga kantil yang masih segar dan beraroma menyengat. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca mantra yang diajarkan Mbah Minto, perlahan, dengan pelafalan yang tersendat karena takut dan gugup. Setelah sekitar 20 menit, asap kemenyan mendadak berubah menjadi pekat dan berputar ke atas seperti ditarik sesuatu. Udara menjadi sangat dingin. Suasana berubah mencekam. Dari balik semak gelap, muncul sosok perempuan misterius. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah, wajahnya sebagian tertutup selendang kain lusuh. Kedua matanya merah menyala seperti bara api, kulitnya pucat, dan aroma anyir langsung menyebar begitu ia melangkah mendekat. Suara perempuan itu serak namun menembus kepala, penuh kuasa dan bujukan halus, seakan menyihir. "Kau datang karena ingin kaya, bukan? Tapi ingat baik-baik, kekayaan lewat pesugihan bukanlah pemberian cuma-cuma. Setiap rupiah yang kau terima, ada nyawa yang harus dibayar. Ada tumbal yang harus disiapkan. Jika kau siap dengan itu, maka ikuti semua aturanku. Tapi jika kau ingkar, rezekimu akan dicabut, dan hidupmu akan menjadi bayarannya." Ia mengambil ayam cemani dari sesajen, membacakan mantra dengan bahasa yang Pak Mukidi tak mengerti, lalu membakar ayam itu hidup-hidup di atas bara api yang tiba-tiba muncul dari tanah. Suara jeritan ayam menyatu dengan suara angin yang meraung, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah ayam hangus menjadi arang, perempuan itu mengambil tulang-tulang utuhnya yang menghitam, meniupinya dengan napas gaib, lalu membungkusnya dengan kain hitam pekat. "Ini tulang ayam cemani yang telah kutanamkan roh penjaga rezeki," katanya. "Letakkan di bawah meja potong tempat kau berjualan. Ia akan menyerap keberuntungan dari pedagang lain di sekitarmu dan menyalurkannya padamu." Matanya menyala semakin terang. "Tapi ingat, setiap bulan malam Jumat Kliwon, kau harus mengulang ritual ini di rumahmu. Sesajen jangan sampai terlupa. Mantra harus dibaca utuh. Sekali saja kau lalai, rezekimu akan mati, dan semua yang telah kuberikan akan kuambil kembali."
termasuk nyawamu. Pak Mukidi, meski tubuhnya gemetar hebat dan pikirannya kacau, mengangguk pelan. Tatapannya kosong, tapi di dalam hatinya, secercah harapan muncul. Harapan yang lahir dari kegelapan dan keputusasaan. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah dosa besar, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Dengan napas berat, ia menerima bungkusan tulang hitam itu dan membawanya pulang. Hari itu, awal dari segalanya. 5 tahun telah berlalu. Warung ayam potong milik Pak Mukidi kini menjadi yang paling ramai di pasar desa. Setiap hari, ayam dagangannya selalu habis, bahkan sebelum matahari tergelincir ke barat. Pembeli datang berbondong-bondong, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ibu-ibu, pedagang keliling, bahkan tukang nasi goreng semua berebut belanja ke warungnya. Tak peduli harga naik, pelanggan tetap berdatangan. Namun di balik kesuksesan itu, ada kenyataan kelam yang perlahan muncul ke permukaan. Satu persatu pedagang di sekitar Mukidi mulai jatuh. Warung ayam Buning, yang dulu menjadi saingan utama Pak Mukidi, kini sepi pembeli. Lapaknya berdebu, dan wajahnya yang dulu ceria kini muram setiap hari. Lapak Mas Rianto, penjual bumbu yang letaknya hanya 2 kios dari Mukidi, terbakar habis saat malam hari tanpa penyebab jelas. Tidak ada korsleting, tidak ada lilin. Api tiba-tiba muncul begitu saja, seperti datang dari alam gaib. Ibu Siti, pedagang sayur yang lapaknya berdempetan dengan warung ayam Pak Mukidi, mendadak jatuh miskin. Dagangannya selalu layu, pembeli tak ada. Tak lama kemudian, ia menderita sakit keras, tubuhnya kurus kering, dan hanya dalam 2 bulan, meninggal dunia tanpa sempat mendapat perawatan medis layak. Tanpa disadari oleh siapapun, kecuali Pak Mukidi, itulah harga yang sebenarnya ia bayarkan. Jimat berupa tulang ayam cemani yang ia bungkus dengan kain hitam dan simpan rapi di bawah meja potong, bekerja setiap hari seperti janji sang makhluk pesugihan. Ia menyerap rezeki orang lain, menguras perlahan nasib pedagang di sekitar, lalu menyalurkannya kepada Mukidi. Pak Mukidi tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu menyakiti siapapun. Tidak perlu mencuri atau bersaing curang. Ia hanya perlu menjaga jimat itu tetap di tempatnya, dan kekuatan tak kasat mata akan mengurus sisanya. Satu-satunya syarat yang harus ia jalani adalah ritual bulanan. Setiap malam Jumat Kliwon, saat langit gelap dan angin terasa aneh, Pak Mukidi masuk ke pojok ruangan belakang rumahnya. Ia menutup semua jendela dan pintu, membakar kemenyan hingga aroma mistis memenuhi udara, lalu meletakkan 7 kuntum bunga kantil di atas kain hitam. Dengan suara pelan dan nada penuh hormat, ia membaca mantra yang ditulis tangan oleh Mbah Minto di lembaran kertas kuno. Mantra itu ia hafal luar kepala, dibacakan dengan hati-hati dan tanpa kesalahan. Ritual itu ia jalani dengan patuh. Tak pernah ia lewatkan, tak pernah ia tunda. Karena dalam hatinya, Pak Mukidi tahu, jika ia lalai, maka semua rezeki akan hilang, dan makhluk gaib pemberi pesugihan akan datang menagih harga yang lebih besar. Namun, tak ada perjanjian dengan kegelapan yang bertahan selamanya. Kesalahan kecil, satu kelengahan saja, bisa menghancurkan segalanya. Dan hari itu akhirnya datang. Sebuah tragedi muncul tiba-tiba, dan merenggut lebih dari sekadar kekayaan. 3 tahun telah berlalu sejak malam Pak Mukidi melakukan perjanjian hitam dengan Nyai Pagedongan. Selama itu pula, hidupnya bergelimang kemudahan. Warung ayam potongnya berkembang pesat, bahkan membuka cabang di pasar kecamatan. Setiap hari uang mengalir deras, pembeli tak pernah sepi. Orang-orang desa mulai menyebutnya Juragan Ayam, meski tak pernah tahu dari mana datangnya keberuntungan itu. Namun malam itu, tepat setelah Pak Mukidi menyelesaikan ritual malam Jumat Kliwon di rumahnya, mimpi aneh datang menyergapnya. Dalam mimpinya, ia melihat hutan kecil di ujung desa, gelap dan berselimut kabut. Di bawah pohon beringin, Nyai Pagedongan berdiri menunggunya. Wajahnya tetap sama, pucat, berambut panjang, berselendang kain hitam penuh debu. Tapi matanya kini lebih merah, menyala seperti bara yang membara karena dendam. Dengan suara serak namun menggelegar, makhluk itu berkata, "Sudah cukup kau ambil dari mereka di sekitarmu. Terlalu banyak rezeki yang kusalurkan padamu. Kini, waktunya kau bayar dari dalam rumahmu sendiri. Sudah waktunya darah dari darahmu." Pak Mukidi terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, jantung berdebar hebat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap gelapnya kamar yang hanya diterangi cahaya remang dari lampu gantung. Ia tahu,
Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Ancaman. Namun seperti biasa, ia mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya bunga tidur akibat terlalu lelah. Tapi mulai keesokan harinya, anak bungsunya, Bayu, baru berusia 5 tahun, mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan. Tapi makin hari, suhu tubuh Bayu naik drastis. Ia terus mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut hal aneh, "Ibu itu rambutnya panjang, jangan ajak aku ke hutan, aku nggak mau ikut gelap-gelap." Bayu mulai sering menangis ketakutan saat malam, tubuhnya gemetar meski cuaca panas. Ia menolak makan, dan setiap kali tidur, ia menggeliat seperti sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Dokter bilang itu hanya demam virus. Dukun kampung pun sudah didatangkan, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dalam 2 minggu, tubuh Bayu menyusut. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan ia tak lagi mampu berbicara. Setiap malam hanya menatap kosong ke langit-langit sambil air matanya mengalir perlahan. Pak Mukidi panik. Ia tak sanggup lagi melihat anak kecilnya perlahan-lahan sekarat. Akhirnya, di tengah malam sunyi, ia kembali ke petilasan beringin tua, membawa sesajen seperti dulu, tapi kali ini, dengan harapan yang berbeda. Di sana, ia berlutut, menangis, dan memohon. "Nyai, ampun. Jangan Bayu. Ambil apapun, asal bukan anakku. Aku rela kehilangan dagangan, uang, bahkan nyawa. Tapi tolong, jangan Bayu." Angin mendadak berputar. Aroma kemenyan yang dibawanya seperti terbakar sendiri. Dari dalam kegelapan, suara tawa lirih tapi mengerikan terdengar. Nyai Pagedongan muncul di balik kabut, menatap Pak Mukidi dengan senyum sinis. "Sudah kau setujui sejak awal perjanjian, Mukidi? Kau yang serahkan daging ayam itu. Maka aku yang berhak memilih darahnya. Dan kini, aku ambil bagian yang paling lembut, paling bersih, agar kekayaanmu tetap harum." Pak Mukidi hanya bisa terisak. Tangannya menggenggam tanah, dadanya sesak. Tapi ia tak bisa membalas. Ia tak bisa marah. Ia hanya bisa pasrah, karena dalam hati terdalam, ia sadar semua ini memang salahnya. 2 minggu setelah mimpi itu, Bayu menghembuskan napas terakhir. Tidak ada luka, tidak ada bekas sakit parah. Tubuhnya hanya terbaring tenang, wajahnya damai seolah sedang tidur. Tapi kulitnya pucat seperti lilin, dingin seperti batu di pagi hari. Pak Mukidi histeris, menjerit sambil memeluk jasad anaknya yang sudah tak bernyawa. Istrinya pingsan, rumah mereka dipenuhi tangisan dan ratap kesedihan. Tapi hanya Pak Mukidi yang tahu, bahwa ini bukan kematian biasa. Ia tak bisa menceritakan apapun pada siapapun. Ia hanya bisa menangis dalam diam, dan setiap malam memandang pojok kamar dengan rasa takut dan menyesal yang tiada akhir. Setelah kematian Bayu, kehidupan di rumah Pak Mukidi berubah drastis. Warung ayamnya memang masih ramai seperti biasa. Pembeli tetap berdatangan setiap pagi, antrean masih mengular di depan kios. Ayam-ayam potongnya tetap tampak segar, dan timbangan uang di laci kasir tetap berat seperti hari-hari sebelumnya. Namun, wajah Pak Mukidi tak lagi memancarkan kegembiraan. Ia tak pernah lagi menyapa pelanggan dengan ramah. Senyumnya menghilang. Tawa khasnya lenyap seolah ikut terkubur bersama Bayu. Setiap malam, setelah pulang berdagang, ia duduk mematung di ruang tamu. Di sudut ruangan itu, tergeletak sebuah mobil-mobilan merah, mainan kesayangan Bayu. Di dinding masih tergantung foto anaknya, tersenyum polos dengan seragam TK. Pak Mukidi hanya duduk diam memandangi mainan itu, berjam-jam tanpa bergerak. Matanya kosong. Kadang air mata mengalir tanpa suara. Rasa bersalah dan penyesalan perlahan melumpuhkan jiwanya. Dalam kehancuran emosional itu, Pak Mukidi lupa akan satu hal paling penting, ritual pesugihan yang harus dijalani setiap malam Jumat Kliwon. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian dibuat, ia lupa membakar kemenyan. Ia tidak menyiapkan 7 kuntum bunga kantil. Ia bahkan tidak menyentuh naskah mantra yang sudah kusam di laci kamarnya. Ia terlalu larut dalam duka. Ia tidak ingin apa-apa lagi. Bulan pertama, dampaknya mulai terasa. Pembeli berkurang perlahan. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan ayam Mukidi kurang segar, tak senak biasanya. Beberapa pelanggan mengeluh sakit perut, dan satu persatu mulai beralih ke pedagang lain yang dulu kalah saing. Bulan kedua,
Ayam-ayam di warungnya mulai membusuk lebih cepat. Belum sempat terjual, daging sudah berlendir dan berbau. Pendingin rusak. Karyawan memilih keluar. Kehilangan makin besar. Ayam yang dulu tak pernah tersisa, kini menumpuk dan dibuang setiap malam. Bulan ketiga, warungnya benar-benar sepi. Ia duduk di bangku dagangan dengan wajah pucat, tangan lemas, hanya memandangi lapak kosong tak terisi. Tak ada suara pelanggan. Tak ada transaksi. Utang mulai menumpuk. Biaya listrik, sewa tempat, dan cicilan mobil terus berjalan. Pak Mukidi menjual mobilnya lebih dulu, lalu satu persatu kios kecil yang ia bangun di pinggir kota. Tabungan habis, koneksi bisnis lenyap, dan semua kemewahan yang dulu ia nikmati sirna dalam sekejap. Dalam waktu 1 tahun, ia kembali miskin seperti dulu. Bahkan lebih miskin, karena kini ia hanya tinggal di rumah besar yang sunyi, tanpa anak, tanpa pembeli, dan tanpa masa depan. Kemudian, tubuhnya mulai melemah. Ia sering jatuh di kamar mandi, sulit berjalan, dan perlahan lumpuh di sisi kiri tubuhnya. Dokter tak menemukan penyebab medis yang jelas. Hanya dugaan stroke ringan. Tapi istrinya tahu, suaminya bukan hanya sakit fisik, jiwanya juga hancur. Setiap hari, Pak Mukidi hanya bisa duduk di kursi roda, menghadap dinding kosong. Ia menatap diam, tanpa bicara, seolah menunggu sesuatu, entah penebusan, atau jemputan dari kegelapan yang dulu ia ajak bekerja sama. Beberapa bulan kemudian, Pak Mukidi ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya dingin saat disentuh, mata terbuka lebar, menatap langit-langit seakan menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Tak ada tanda-tanda kekerasan. Tak ada sakit parah sebelumnya. Hanya kematian yang datang diam-diam, seperti sebuah perjanjian yang ditagih lunas. Tetangga berdatangan, ikut mengurus jenazah. Tapi tak banyak yang menangis. Banyak yang hanya menggelengkan kepala, heran, iba, tapi juga takut. Istrinya, yang sejak awal tak tahu menahu soal pesugihan itu, tak pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa suaminya mulai berubah sejak Bayu meninggal. Dagangan anjlok, utang menumpuk, dan suaminya makin hari makin murung. Setelah pemakaman, ia meninggalkan rumah besar itu, membawa pakaian seadanya dan pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ia tak ingin lagi tinggal di rumah yang kini hanya menyimpan kenangan pahit dan luka yang tak akan pernah sembuh. Ia tak pernah tahu bahwa semua itu bermula dari malam gelap di bawah pohon beringin, saat suaminya menyerahkan ayam cemani dengan harapan menyelamatkan ekonomi, namun tanpa sadar, menukar nyawa darah dagingnya sendiri. Cerita ini menyebar dari mulut ke mulut. Banyak pedagang yang kini lebih bersyukur meski dagangan sedikit. Mereka belajar dari nasib Pak Mukidi, bahwa kekayaan instan tanpa usaha sejati, selalu menyimpan harga yang harus dibayar. Dan terkadang, harga itu adalah nyawa orang yang kita cintai.